Jadi kali ini saya ingin ngebahas soal apa sih yang selama ini lagi diperjuangkan biar teman-teman tidak ada yang bingung, atau kalau misalkan mungkin ada teman-teman yang sudah tahu, cuman ini lebih saya kasih tahu lagi gitu lebih jelas, karena kan mungkin saya hanya lebih banyak lah share di Instagram soal perjuanganku harus bolak-balik ke rumah sakit, harus sampai MRI juga. Itu kenapa sih? Nah, makanya di topik kali ini saya ingin cerita. Nah, pertama-tama itu dimulai dari pas masih COVID. Nah, COVID itu kan semua pemerintah menetapkan sistem PPKM. Jadinya itu semua harus dari rumah. Apa-apa dilakukan dari rumah. Dan eh, pas saya dengar kabar kayak gitu, saya langsung berpikir, oh, kan dari dulu kan dari umur pertama sampai 18 tahun, kan berat badanku tidak naik-naik, stuck di 40-an terus. Nah, jadi pas PPKM kemarin, saya berinisiatif untuk coba makan. Sekalian juga saya berdoa sama yang di atas, kalau bisa dengan cara ini, semoga kayak berat badanku itu bisa naik. Karena kan sistemnya kan PPKM ya kan, saya kuliah juga dari rumah, kadang lembur juga buat kerja tugas. Nah, jadi seiringnya banyak waktu, sudah lama nih, kalau tidak salah itu sempat lah kaget kak. Oh, saya kan hanya kemarin berdoa, cuma tetap melakukanlah tugasku kayak makan gitu. Karena kan saya berpikir juga ingin naikkan berat badan. Kedua juga lagi sistem PPKM. Oh, jadi eh, ya saya makan terus. Lama seringnya punya waktu kayak dijawab lah. Maksudnya tuh kaget nih saya. Waktu saya menimbang, kok naik jadi 60-an. Nah, itu juga bukan malah menjadi bagus lah buat saya. Ya kan, untuk sebenarnya tuh usahaku tuh sudah berjalan lah. Dari 40 naik ke 60, ya kan. Nah, tapi saya tidak berhenti sampai di situ. Lanjut, saya masih tetap makan sambil masih tetap PPKM lah. Cuman pas itu juga saya tiba-tiba dapat surat edaran dari kampusku kalau bisa sudah bisa ke Jakarta katanya. Jadinya saya pindah ke Jakarta itu 2021. Kan 2020 kan saya kan masih kuliah kan di Makassar ya kan. Nah, 2021 saya baru pindah. Nah, di situ uh, di situ saya pindah, sudah mulai balance lah timbanganku. Maksudnya sebelum saya berangkat juga masih 80. Nah, pas di Jakarta dengan berjalannya waktu, makan-makan juga masih tetap 80-an lah. Nah, ini pas masuk di bulan Agustus kalau tidak salah, 2021 Agustus. Itu saya sudah bisa melak kuliah secara tatap muka, ya kan. Jadinya saya pindah kos. Nah, si pindah kos itu banyak barang-barangku dari Makassar saya bawa ke Jakarta. Nah, saya bawa, tapi saya sadar porsiku bukan porsi orang yang besar badannya kayak sampai semuanya itu bisa dibawa. Itu pertama saya sadar, karena kan memang kan ya saya kan hanya naik berat badan, tapi kan tidak naik bagaimana ya, tidak naik sampai kuat milah stamina-nya ya kan. Itu pertama. Timer sebelum itu, sebelum saya sakit ini, saya sudah punya ada riwayat mah. Nah, mah, kalau yang saya tidak salah ingat, mah, kalau asam lambung itu saya baru memang sudah dapat, tapi belum terlalu kentara-kentara yang sampai sakit sekali gitu. Nah, balik lagi, pasnya saya kuliah kos, pasnya saya pindah kos itu, di situ saya mulai agak merasa titik struggleku, karena tiap saya habis mandi, kadang menyapu, ngepel, kadang di bagian belakangku di sini agak sakit. Nah,
Saya telepon orang tua bilang, oh kalau begini, coba Mila bawa ke rumah sakit. Nah, jadinya saya bawa ke rumah sakit, karena sakit ini yang saya rasakan ini bukan cuma hanya satu kali. Oh, mungkin kalau satu kali kan saya kan hanya berpikiran, oh bisa lah pakai koyo, counterpane, ya kan. Tapi ini sering, bahkan setiap hari juga. Nah, lama-lama itu dibawa ke rumah sakit. Nah, dari rumah sakit, saya itu di rumah sakitnya, eh rumah sakit itu suruh saya untuk lakukan MRI pertama. Wah, di situ saya kaget. Kenapa bisa sampai MRI? Padahal saya jujur lihat saja mesinnya itu tidak berani, apalagi MRI, ya kan? Tapi mau nggak mau saya tetap jalani lah untuk saya tahu, oh ini kenapa sih? Apakah memang penyakitnya bukan penyakit yang berbahaya gitu? Nah, singkat cerita, kita cek, dinyatakan ada saraf kejepit. Lumbar keberapanya itu ada yang bergeser. 4 ke 5 kalau tidak salah. Nah, lama-lama pergi lagi ke dokter tulang, terus pernah satu kali itu di Jakarta masuk lab saluran kelamin, karena ya itu juga apa ya, prosesnya cuman kayak mungkin agak jijik lah buat teman-teman yang mendengarnya. Saya harus ngomong bukan saya harus ngomong secara detail, cuman memang lah pernah saya sampai masuk lab untuk saluran kelamin. Nah, lanjut, tidak selesai sampai di situ. Disarankan ke lagi untuk fisioterapi, karena sudah habis dari MRI itu kita ke dokter tulang nih, ke dokter saraf. Pernah ngecek sampai bawah hasil MRI ku, cuman katanya disuruh untuk fisioterapi. Ya sudah fisioterapi berjalan. Nah, 2-3 kali pertemuan itu sempat saya bicara-bicara sama susnya bilang, karena kan saya kan memberitahu kalau misalkan kenapa tiap saya lagi marah begitu tiba-tiba di sini kok tegang gitu. Dan terus susternya bilang, oh kalau tegang kayak gini tuh bisa jadi psikomatik, yang dimana tuh di saat kita stres tiba-tiba sininya tuh tegang atau bagian sarafnya menegang. Nah, ya sudah saya lanjut lagi saja fisioterapi sambil kuliah, ya kan. Jadi itu rumah sakitku itu di Depok, bukan, tapi saya kuliahnya itu di Tangerang. Kenapa saya tidak dapat di Tangerang? Karena tidak ada rumah sakit yang bisa bekerja sama dengan BPJS. Itu pertama. Nah, seiringnya waktu, nah sempat kayak itu stres. Jadi itu saya dalam waktu 6 bulan turun berat badanku 30 kilo. Jujur, turun 30 kilo dalam waktu 6 bulan. Bukan stres karena kuliah atau karena apa, tapi ya mungkin apa ya, perjuangan kali ya, karena saya harus bertanggung jawab buat kuliah, terus harus bertanggung jawab juga dengan pengobatan, yang dimana tuh saya harus bolak-balik Depok Tangerang. Nah, tidak berhenti sampai di situ 2000 tidak berhenti sampai di situ 2022 cuti dari kuliah, dibawa balik ke Makassar. Nah, di situ kita lanjut lagi berobat, cuman belum MRI. Lanjut lagi berobat, ya kan, cuman saya berpikir nih, bagaimana kalau saya tidak selesai, saya harus balik lagi ke Jakarta buat magang. Cuman pas sudah bulan Mei kalau tidak salah, saya balik lagi ke Jakarta untuk mau coba-coba magang. Di situ saya sempat lah part time di salah satu lapangan bulu tangkis. Yang mungkin pikirku persiapan lah, kayak try out begitu sebelum saya magang. Tidak selesai sampai di situ, ternyata ya tidak bisa kerja karena sakit ini. Jadi mau nggak mau ya saya berpikir
bagaimana ya caraku untuk magang ini kalau misalkan kayak begini, sulit juga gitu. Nah terus ya pokoknya saya tetap jalani saja lah, apapun yang ada di depanku tetap saya jalani, ya kan. Pokoknya tuh di fase-fase ada malah depresi, stres, ini bagaimana, pernah ada. Cuman eh, lanjut seloncat ke tahun 2023 lah. Pernah kak itu balik ke Makassar. Nah, di situ dibawa kak lagi MRI. MRI dibilangnya apa? Dibilangnya saraf ke bukan saraf, ada lumbar keempat kelima memang yang bergeser, dan itu memang masih sama dengan hasil yang dari MRI pertama yang di Jakarta. Habis itu cuman dokter di Makassar tuh bilang kalau tidak kalau ini tuh tidak mengakibatkan sampai saya tuh tidak bisa beraktivitas apa-apa katanya. Nah, waktu saya dengar itu saya langsung berpikir, oh kalau tidak mengganggu saya beraktivitas berarti bagus nih berarti. Tapi saatnya banyak waktu tetaplah saya lakukan pengobatan. Kayak contohnya fisioterapi masih jalan. Terus pernah kak di 2023 kalau tidak salah saya coba bekam yang ditusuk-tusuk jarum. Nah, lanjut 2024 saya pindah ke Surabaya. Kayak nggak tahu tiba-tiba kak berinisiatif untuk pindah ke Surabaya. Nah, saya pindah ke Surabaya itu karena saya lupa ada acara, saya pergi, tapi dipanggil orang tuaku untuk balik ke Makassar, saya nggak mau. Saya belum mau karena kayak saya berpikir, jujur nah teman-teman, uh, saya sudah tidak lanjut kuliah karena masalahku ini, karena stres kak, ya kan? Tapi banyak yang kasih input untuk saya lanjut kuliah. Katanya kan bisa kuliah sambil apa? Kuliah sambil kalau misalkan apalah yang saya pernah dengar itu katanya dia gila kuliah sambil kaitan penilai lah contohnya. Tapi saya berpikir dengan keadaan kayak begini saya masih mau lanjut kuliah, bukankah yang ada itu lebih baik gitu lah. Tapi saya berpikir tahun stresku lebih datang karena pernah juga waktu saya lupa 2022 deh, saya pernah ke rumah sakit di Primaya Makassar dan saya ada ketemu sama salah satu dokter. Dokter itu bilang kalau berat badanku ini naik, saya bisa lebih stres dari yang sekarang. Maksudnya masalahku bisa lebih banyak dari Makassar. Dari sekarang lah. Nah, terus sudah selesai sampai di situ. Tadi 2024 kan saya pindah ke Surabaya, ya toh. Saya berpikir mau cobalah berinisiatif untuk cari pekerjaan, sekalian juga belajar untuk rantau, untuk mandiri, ya kan? Karena 2022 saya sudah tidak lagi kuliah karena ya masalah ini. 2023 itu balik ke Makassar, fokus dengan pengobatan sambil masih sempat dia kerja, tapi kayak maksudku itu bukan kerjanya kerja yang berat lah, karena saya juga pertama masih tahu dengan situasiku toh, dan kedua juga karena saya berpikir kalau begini bagaimana ceritanya gitu lah, bagaimana solusinya. Kayak saya masih belum selesai lah dengan sakitku, saya juga berpikir untuk pengen cari kerja, itu pertama. Jadinya 2024 sempat balik pindah ke Surabaya untuk memutuskan cari pekerjaan sambil merantau. Nah, jujur di Surabaya itu 2024 bukanlah part yang mudah bagi saya. Harus perhitungan lah bisa dapat kerja, terus berjuang juga dengan sakitnya. Dan yang menurutku agak apa ya, tantangan sih buat saya lah, agak challenging buat saya. Tapi di situ syukurnya lah bisa kak belajar. Kalau memang masih ada masalah, tapi tetaplah dengan dijalani, tetap dengan dijalani semuanya tuh jadinya tidak bawa kepikiran lah. Contoh lah mungkin kalau saya di 2022 atau 2023
Mungkin itu karena saya uh, masih bawa pikiran lah karena saya tidak selesai kuliah 2023 juga. Saya kebawa pikiran karena harus berobat di rumah sakit apa segala macam. Terus uh, belum, ya masih kebawa pikiran karena belum selesai kuliahku. Tapi singkatnya waktu saya dibalikan kalau ternyata memang kayak yang Tuhan tuh punya maksud lah. Maksudnya tuh saya kenapa bisa memilih untuk tidak selesai kuliah karena ya simpelnya karena kan juga kan bertanggung jawab buat kuliah dengan harus rumah sakit, harus ini harus melakukan pengobatan, jadinya kan pikirnya lebih banyak lah. Nah, apalagi ya apalagi oh ya kita lanjut ke 2024. Nah, sampai itu pernah Kak kerja di Surabaya sambil merantau, ya kan? Nah, itu juga tidak mudah sih. Saya kerja itu hampirlah 4 bulan. Kalau ya saya pernah kerja 4 bulan di toko game. Nah, itu betul-betul saya merasa betul-betul perjuanganku itu kerja di tengah-tengah lagi struggle buat sakitnya. Wah, itu memang sih tidak gampang sekali lah. Cuman saya tetap optimis lah, oh kalau ini saya pasti bisa, meskipun memang kayak masih berat lah saya rasa. Iya, kenapa saya bisa optimis? Karena satu, tujuanku saya ingin cari kerja itu pertama. Karena kedua, dan yang kedua saya berpikir sulit tak kayaknya kalau saya pertama masih di bawah pikiran, terus juga saya merasa kayak saya tidak bisa apa-apa, itu sulit gitu. Nah, lanjut pertengahan tahun 2024, ada tuh orang tua aku datang, teman nggak di Surabaya, singkat cerita dibawa nggak sampai kereta-kereta. Wah, itu saya betul-betul perjuangan sekali sih teman-teman, karena saya jujur sih kereta-kereta sampai ada hal yang saya tidak rasa bagaimana ya, tidak enak lah. Kayak contohnya mulutku bengkok, terus tiba-tiba tanganku kram kayak begini. Dan memang sih itu saya rasa bukan cuma hanya pada saat kretek-kretek di 2022 juga saya rasa sama, mulutku bengkok dan agak kretek-kretek. Nah, ketakutanku terlalu tinggi. Tapi menurutku itulah fase yang saya harus lewati. Nah, jadi 2024 sampai sekarang 2026, banyak yang tawarin Kak untuk liburan supaya saya tidak terlalu stres, supaya saya tidak terlalu bawa pikiran juga dengan keadaanku. Tapi saya memilih tidak, karena ya itu tadi saya takut sekali pertama. Jadinya ya saya stay di Makassar. Saya juga bingung, nggak tahu kapan sih saya bisa berangkat kalau misalkan keadaanku masih kayak begini, sulit juga. Nah, jadi 2024 sampai 2026 itu 1,5 tahun tuh saya tidak berangkat lah karena saya takut. Nah, ini 2026 kemarin ada yang tawarin Kak untuk ke Gawang Maluku. Ya, saya pikir apakah bisa ya dengan keadaanku yang masih kayak begini. Langsung tidak pakai lama, tetaplah masih kayak terpikirkan, oh bagaimana ini. Tapi saya pede teman-teman, optimis. Kalau 1,5 tahun saya tidak berani kemana-mana karena saya takut. Jadi lantas saya pikir kapan gitulah untuk saya bisa balikan semua saya punya keadaan gitu. Yang contohnya saya takut tidak bisa kemana-mana karena sakit. Nah, 2026 ini yang kemarin tawaran ke Maluku, langsung saya tidak pikir panjang. Saya memang pikir saya masih sakit, tapi apakah saya bisa ya? Tapi saya optimis. Oh, biasa jalan deh, karena kalau saya tidak bisa, kapan gitu lah. Jadi ya
Singkat cerita, tetaplah saya berangkat ke Maluku dengan kepedean, dengan PD itu, ya menurutku itu juga bagus ya. Kunci buat saya kalau misalkan memang kayak dalam keadaan kayak sekarang, saya masih berjuang buat sakit. Menurutku tidak gampang, ya kan itu pertama. Tapi kalau untuk mau melangkah tinggi, untuk melangkah tinggi kayak contohnya tuh mau kemana, mau ada planning, oh apa bisa nggak ya, dihalangi dengan pikiran karena takut gitu lah. Nah itu menurutku agak sulit juga kalau misalkan kita yang lagi berjuang buat apapun itu, kalau kayak dihalangi dengan pikiran, sulit gitu lah. Kapan buat kita bisa melangkah? Itu kalau dari saya. Nah, terus habis itu di Maluku kemarin pernah gak sempat kerja, cuman memang lah tidak tahan lama, maksudnya tidak sampai 1,5 bulan, 2 bulan. Tidak, pertama karena ya sakitku ini pertama masih masih dalam tanda kutip berjuang, kayak saya juga jujur tidak bisa terlalu fokus lah kalau dalam pekerjaan. Dan syukurnya pekerjaanku di 2024 yang di toko game ini tidak terlalu apa ya, di bawah tekanan sekali gila yang sampai 2026 ini. Kalau 2026 ini saya kerja mungkin memang bagus, tapi saya terlalu bawah tekanan, itulah pertama. Jadinya kayak tidak pede kak. Karena kedua, jujur ini juga apa, kekuranganku teman-teman. Saya kalau duduk lama itu kadang kayak merasa sakit tiba-tiba, kayak nggak tahu, kayak duduk lama entah itu di kursi mana. Kalau lagi pada duduk, weh itu kalau lama Mina nggak pemanasan kak lagi, sakitnya minta ampun. Makanya kan kayak teman-teman kan selalu lihat kenapa saya buat konten tuh banyak sekali kayak saya kasih masuk footage yang saya lagi latihan, karena itu kan contoh lah buat saya yang lagi berjuang. Nah, singkat cerita, kemarin kan kerja kak. Oh, bukan. Sebelum saya berangkat ke Maluku juga, itu H-4. Saya lagi mencoba buat lakukan lagi tindakan MRI, ya kan. Terus hari Minggu sebelum MRI juga, saya memaksa untuk main bulu tangkis. Wah, itu betul-betul teman-teman rasanya tidak enak sekali astaga. Tapi ya tujuannya tuh hanya satu Ji. Saya bilang saya pengen bisa gitulah. Karena kalau kayak saya juga begini sulit gitu. Apa-apa saya tidak bisa. Makanya kayak saya coba. Nah, terus lanjut pasien di Maluku itu temanku kasih kabar kak. Oh, kalau dia ada nikahan. Jadinya kayak saya coba lah koordinasi dengan orang tua aku, apakah saya bisa ke Surabaya enggak gitu. Terus kita sambil bicara, tukar pikiran. Rasanya sih sulit lah pertama, karena mereka juga melihat saya punya keadaan juga kayaknya masih sulit, ya kan, untuk saya bisa ke Surabaya. Tapi saya pede gitu lah, saya merasa optimis kalau saya bisa nih. Padahal memang kalau saya tahu saya masih berjuang, tapi saya tetap optimis karena saya nggak mau dikalahkan dengan pikiranku, itu pertama. Terus singkat cerita, ya saya sudah uh, dilimi dengan dengan orang tuaku kalau saya bisa ke Surabaya. Jadinya kayak saya di Maluku itu tidak lama gitu, cuman cuman 1,5 bulan kalau tidak salah. Tapi tetap dia di Maluku saya juga kayak bantu-bantu, saya punya keluarga kerja, bantu ini ya, dan itu untuk saya menambah pengalaman lah. Terus singkat cerita, saya balik ke Makassar. Oh ya, itu juga perjuangan sekali sih. Jam 4 subuh saya dari Maluku harus harus berangkat 3 jam ke tempat speed kapal. Speed itu kapal teman-teman. Buat membuat operasi ke Ternate. Karena saya ke Makassarnya kan naik pesawat, jadinya kayak jam 4 subuh itu saya harus berangkat naik mobil ke tempat pelabuhan untuk naik speed oper lagi ke Ternate. Nah, sampai di Ternate tidak lama,
Saya makan bentar, terus lanjut lagi ke bandara buat check in apa segala macam. Di situ ya jujur agak struggle juga sih, karena saya kalau kemana-mana ini tuh bawa banyak bawaanku gitu. Jadi itu pertama yang saya juga agak nggak tahu nih gitu lah, karena saya berpikir gitu, saya ini tuh sudah dalam keadaan sakit tapi eh, bisa ya saya kalau kemana-mana itu barangku banyak. Saya saja ini jujur angkat barang banyak tuh kadang itu sakit teman-teman, tapi saya berpikir, oh kalau kayak saya bawa baranganku itu sudah banyak, kalau saya tidak bawa, bagaimana coba caranya untuk saya bisa melatih gitulah. Itu pertama. Nah, dan kedua, singkat cerita itu sampai di Makassar. Saya di Makassar itu cuma tiga, tiga malam, Sabtu, Minggu, Senin. Setelahnya itu saya sudah flight ke Surabaya, pakai kapal. Wah, itu juga perjuangan sekali sih. Saya di Surabaya, karena kan dulu kan 2024 kan pernah Kak merantau di Surabaya, jadi banyak barang-barangku yang saya kasih di Surabaya. Pikir kok kalau saya pulang ke Makassar, mau balik lagi ke Surabaya, sudah ada yang bilang bajuku gitu. Nah, jadi saya tidak perlu lagi banyak bawa barang pertama. Tapi tidak selesai sampai di situ. Saya punya waktu dari Makassar, Maluku, balik ke Makassar, tidak berhenti sampai di situ. Saking beratnya ini perjuangan ini tuh, jadinya banyak sekali barang yang mau dibawa gitu loh. Sampai kayak contohnya, ya kan saya selama di Makassar kan saya kan kayak latihan tuh terapi selain fisioterapi, nge-gym, jalan gitu, eh renang juga itu kan termasuk dari saya punya terapi. Selain dari lain juga kayak contohnya Beckham, akupuntur. Dulu dulu apa di Surabaya pernah kak kretek-kretek, ya saya jadikan satu itu teman-teman sebagai saya punya tempat terapi, buat saya cara terapi ya kan. Nah, singkat cerita ini ada sedikit perjuangan lagi teman-teman. Sampai di Surabaya 1 minggu aja kayaknya, terus tiba-tiba mengide kak lagi untuk pergi ke Bali. Kenapa saya mengide pergi ke Bali? Karena kan di Bali itu ada saya punya saudara, terus saya ke sana. Jadi itu jujur disclaimer, saya bukan disclaimer sih, saya ke Surabaya itu ditemani dengan Pak Ceko, itulah. Nah jadi kita juga ke Bali karena sekali mau lihat juga saudaraku, karena saya lama tidak pernah lihat dia. Padahal dulu dia sering lihat balik ke Makassar gitu. Cuman ya saya pikir ya sekali mah juga dia juga jalan ke Bali. Itu juga sekali pengalaman, perjuangan. Ya semua lagi saya tambahkan ambil gitu. Tapi perjuangannya itu apa teman-teman? Saya ke Bali itu bukan pakai pesawat. Pikir kok oh mungkin lah kalau naik pesawat tuh mungkin gampang. Ya kan saya hanya 2 jam lah, mungkin lah sampai 1 jam setengah sampai lah. Tapi tidak teman-teman. Ini saya ke Bali tuh naik bus yang kalau tidak salah itu 12 jam. Wah itu perjuangan sekali sih. Saya sampai di busnya itu tidak tidur karena saya menahan belakangku sakit, ya toh saya menahan belakangku sakit. Tapi ya balik lagi tujuannya tuh karena pengen menambah pengalaman. Sekalian juga sih itu melatih lah perjuangan. Kalau memang yang dibilang tuh tidak mudah, ya sudah kita buktikan gitulah. Tidak mudahnya ini, ya ya mau nggak sih harus bisa. 12 jam itu menempuh perjalanan yang belakang itu sakitnya bukan main. Wah, tapi tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Minggu depannya juga saya selama Ceko mengide ke Jogja. Teman-teman tahu berapa jam? 18 jam. Itu naik apa? Bukan naik pesawat, naik bus lagi gitu. Yang dari Surabaya saya ke Bali itu tidak tidur. Ini ke Bali Jogja. Saya juga, tapi untungnya saya Bali Jogja saya pilih bus yang sleeper. Kenapa? Supaya saya bisa tidur, supaya belakangku enak. Itulah. Karena kan perjalanan jauh. Dan balik lagi, yang katanya
sulit nih, tidak bisa nih, atau apapun itu, ya pokoknya dihalangi dengan pikiran. Saya buktikan gitu kan. Jadinya kayak sekarang, ya kalau dibilang perjuanganku, memang itu perjuanganku satu. Yang sekarang lah selagi gumulkan gitu loh, atau saya lagi dalam tanda kutip berjuang. Nah, cuman kayak kemarin sempat ada temanku yang bertanya, kenapa sih bisa sakit ini dan apa? Ya, kenapa bisa tulang belakang, kenapa bisa sakit di bagian belakangku dan kenapa? Dan apa yang saya rasakan mungkin lah. Jadi simpelnya, ya mungkin tadi saya sudah sempat cerita di awal kenapa sih bisa sakit. Toh, mungkin ini sedikit lagi ya. Dulu tuh saya sebelum sakit itu saya sangat aktif bekerja sama teman, kurang lebih 10 tahun lah kalau tidak salah, kalau saya tidak salah gitu lah. Pernah juga ikut lomba apa segala macam, ya pokoknya itu dulu saya aktif sekali lah bertangkis. Cuman semenjak sakit mah ini saya tidak pernah sentuh bertangkis. Maksudku tuh yang dulu tuh saya pernah seminggu sampai 3 kali latihan, terus lagi belum lagi kalau ada teman mengajak main saya main gitu. Dan sekarang semenjak saya sudah mulai sakit, ya paling saya cuma hanya 2 bulan sekali lah baru main, karena ya jujur saya tidak berani lah satu lagi raket, karena saya tahu saya punya porsi gitu lah keadaan kayak bagaimana. Pernah juga kan kayak kemarin kan kalau tidak salah tuh ada videoku yang saya bilang main biliar tuh itu juga butuh perjuangan. Kenapa? Karena memang betul saya kan ini kan punya masalah kan, pertama satu tidak bisa tunduk, terus tidak bisa angkat barang, tidak bisa duduk lama. Terus kadang tuh kalau jalan jauh tuh kakinya tuh agak nyut-nyutan. Ditambah lagi saya ada mah, asam lambung dan lain-lain, atau penyakit nggak tahu lah, pikiran lah mungkin, ya saya nggak tahu. Cuman itu semua kan saya lawan, makanya kayak agak sulit bagi saya. Nah, jadi ya buat saya sih kayak kenapa sih buat video kayak begini? Buat saya eh ingat-ingat selain perjuangan gue, saya kadang bagikan di saya punya akun media sosial, Instagram, dan di YouTube juga saya berpikir tidak ada salahnya buat saya apa bagikan juga, ya kan? Kayak hitung-hitung ya balik lagi sih mengingat lah perjuangan ya kan yang tidak mudah gitu, tapi memang 4 tahun ini menghadapi sakit ini tidak mudah loh, apalagi dulu. Jujur sih tidak mudah, tapi saya percaya sih kalau sampai sekarang saya bisa bukan karena kekuatanku lah pertama, ya balik lagi sih karena yang di atas lah pastinya. Jadi thank you buat yang sudah menonton.